Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita berusaha menjauhi penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit lisan. Karena kita ketahui bahwasanya lisan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata dan lisan dan kedua bibir? Lisan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat besar. Yang jika seandainya digunakan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan salah satu sebab yang besar untuk memudahkan seorang masuk dalam surga. Banyak amalan-amalan saleh yang dikerjakan dengan lisan. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi nasihat kepada orang lain, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dengan lisan, berdakwah sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak amalan-amalan yang seperti baca Al-Qur'an dan yang lainnya yang bisa dikerjakan dengan lisan dan merupakan sebab yang memudahkan seorang masuk dalam surga. Akan tapi sebaliknya, jika lisan tidak dijaga, maka lisan merupakan sebab yang sangat memudahkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsaru khataaya ibni Adam fi lisanihi." Dosa yang paling banyak, kesalahan yang paling banyak yang dilakukan oleh seorang anak Adam adalah pada lisannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilu an-nasa an-nara al-ajwafan." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam adalah dua rongga, yaitu lisan dan farj. Lisan dan farj. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang tidak berhati-hati dengan lisannya, maka akan mudah menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Kuffa 'alaika hadza." Rasulullah sallallahu mengatakan, "Tahan lisanmu. Tahan lisanmu." Rasulullah sallallahu mengatakan, "Fa hal yakubun nasa 'ala wujuhim fin nari illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah yang menyebabkan manusia tersungkur dalam neraka jahanam kecuali akibat perbuatan lisan-lisan mereka? Terlebih-lebih lagi, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, pepatah mengatakan lisan itu tidak bertulang.
lidah itu tidak bertulang. Aktivitas lisan sangatlah banyak dan sangatlah cepat. Dalam waktu beberapa menit, lisan bisa mengucapkan banyak perkataan. Dan aktivitas lisan cakupannya sangatlah luas, berbeda dengan jawarih, berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki. Seorang kalau ingin menzalimi orang lain dengan tangannya, maka dia hanya bisa memukul orang di hadapannya. Dia hanya bisa menendang orang di hadapannya. Akan tapi lisan, jika dia ingin menzalimi orang lain dengan lisannya, maka dia bisa menyakiti orang yang jauh dari dia, bahkan di bumi yang lain. Bahkan dia bisa menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan lisannya. Oleh karena cakupan lisan sangatlah luas. Meskipun seorang jauh di sana, dia bisa sakiti dengan lisannya di tempat dia. Dan yang mewakili lisan seperti tulisan, sama antara lisan dengan tulisan. Seorang tatkala mencela seorang dengan membuat sebuah tulisan, kemudian dia masukkan dalam media atau dalam internet, maka dalam waktu sekejap celaan tersebut tersebar di seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan tangan dan kaki, maka cakupannya terbatas. Dan dosa-dosa yang dilakukan lisan banyak, diantaranya seperti an-namimah, mengadu domba, kemudian al-kadhib, dusta, al-qadhaf, menuduh yang tidak-tidak, dan diantaranya adalah al-ghibah, menggibah sama saudara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengkhususkan penyebutan tentang dosa ghibah, karena itulah dosa yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Dosa yang sering kita lakukan. Saya tidak mengatakan dosa yang dilakukan oleh para pelaku maksiat, tetapi dosa ghibah juga ternyata dilakukan oleh orang-orang yang saleh, yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang hal ini, suatu perkara yang mengherankan. Seorang yang saleh, yang mudah untuk meninggalkan kemaksiatan, mudah untuk meninggalkan khamar, mudah untuk meninggalkan perzinahan, rajin, mudah bagi dia untuk melaksanakan salat malam, mudah bagi dia untuk bersedekah, akan tapi tidak bisa menjaga lisannya untuk menggibah saudaranya. Sulit bagi dia untuk mencegah lisannya, untuk mengontrol lisannya, sehingga akhirnya dia sering mencela saudaranya atau menggibah saudaranya. Kenapa bisa demikian? Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena ghibah itu lezat. Kemaksiatan itu adalah kelezatannya. Zina ada kelezatannya. Minum khamar ada kelezatannya. Demikian juga ghibah itu lezat. Oleh karenanya banyak orang yang suka berghibah ria. Buktinya kita dapati acara-acara televisi yang paling laris adalah acara-acara ghibah. Jangankan yang berghibah ria, yang nonton saja lezat melihat acara ghibah tersebut. Ada acara-acara ghibah di televisi seperti apa? Seperti apa? Apa? Check and recheck, apalagi itu zaman dulu, nggak tahu sekarang. Ada namanya silet ya. Ada namanya apa? Acara-acara televisi yang laris, yang isinya ghibah, dan itu sangat digemari oleh masyarakat. Saya katakan, jangankan orang yang berghibah ria, yang nonton saja, yang dengar saja menikmati acara tersebut. Terlebih-lebih lagi ghibah yang terjadi di kalangan para wanita, ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling suka hobinya ghibah. Kalau sudah berkumpul, kalau tidak ada ngerumpi, tidak ada ghibah, kurang lezat. Pembicaraan menggibah ibu-ibu yang lainnya. Kalau tidak menggibah suami-suaminya. Berbeda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau berkumpul bicara dunia, paling minimal atau maksimal bicara poligami. Ghibah kurang, tapi poligami mantap. Walaupun semuanya penakut. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya orang banyak senang melakukan ghibah. Kenapa? Karena ada kelezatan dalam ghibah tersebut. Bahkan orang-orang yang saleh terkadang melakukan ghibah. Padahal ghibah merupakan dosa besar. Hampir seluruh ulama seluruhnya sepakat bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, kecuali ada segelintir kecil dari kalangan para ulama, kalau tidak salah 2 orang dari mazhab Syafi'iyah yang menyatakan
ghibah dosa kecil, akan tapi diingkari oleh banyak ulama. Mereka menjelaskan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar karena banyak dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar. Ini harus kita camkan. Karena kita sedang berbicara bukan tentang dosa kecil, tetapi tentang dosa besar. Yang jangan-jangan ya, dosa besar tersebut bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam. Oleh karenanya dalam satu hadis disebutkan, dzikra oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ada tentang seorang wanita. Sebut seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqumul lail wa tasumun nahar. Wanita ini senantiasa salat malam. Kemudian senantiasa berpuasa di siang hari, berpuasa sunnah. Wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah. Akan tapi wa fi lisaniha syai'un yu'zi jiranaha. Akan tapi pada lisannya ada sesuatu yang mengganggu tetangganya. Dia suka berbicara menyakiti tetangganya. Tatkala disebutkan tentang sifat wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Hiya finnar, wanita ini di neraka jahanam. Salat malamnya tidak mencegah dia untuk mengontrol lisannya. Puasa sunnahnya tidak membuat dia mengontrol lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Dia hiya finnar, dia termasuk dalam neraka jahanam. Oleh karenanya ikhwan, hati-hati karena kita sedang berbicara tentang dosa besar. Dan ingat, menyakiti seorang dengan lisan itu sangat menyakitkan. Seorang terkadang lebih baik dia dipukul badannya atau dicuri hartanya atau dirampok hartanya, masih lebih dia sukai daripada dia dijatuhkan martabatnya, dijatuhkan harga dirinya dengan lisan seseorang. Oleh karena seorang penyair mengatakan jarahatu sinani lahal ti'am wala yal'amu ma jaraha lisanu. Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa diobati, akan tetapi luka yang disebabkan sayatan lidah sulit untuk diobati. Seorang jika dikatakan kepada dia bahwasanya si fulan mengatakan engkau goblok, si fulan mengatakan engkau dungu, si fulan engkau mengatakan engkau mubtadi' ahlul bidah, itu sakit hatinya tatkala mendengar perkataan ini. Lebih baik dia dipukul, lebih baik hartanya diambil daripada dijatuhkan harkat dan martabatnya. Ini merupakan bentuk kezaliman. Oleh karenanya ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum, kita berhati-hati dengan dosa ini. Ghibah merupakan dosa besar dengan banyak dalil, berdasarkan banyak dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang dari kalian mau untuk ayakula lahma akhi, ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah dia suka dia akan makan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, tentunya kalian akan membencinya. Ya. Para ulama menyebutkan memakan daging bangkai saudara ini merupakan dosa besar. Dan ini penggambaran yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala tentang ghibah. Kalau kita disuruh makan daging sapi yang sudah jadi bangkai, yang sudah jadi bau, kita enggak mau makan. Padahal sapi hukumnya halal. Tetapi tatkala sudah berubah menjadi bangkai, sudah mengeluarkan bau yang busuk, kita tidak mau makan. Bagaimana lagi jika kemudian kita makan daging manusia yang sudah membusuk, yang sudah bau? Tentunya kita tidak mau. Apalagi yang kita makan manusia tersebut adalah saudara kita. Terlebih lagi bukan saudara kita saja, sahabat kita yang sama-sama ikut pengajian, yang sama-sama sibuk dalam dakwah, kita makan bangkainya. Ini tentu perkara yang sangat menjijikkan. Oleh karenanya Amr bin al-As disebutkan bagaimana Amr bin al-As marra ala baghlin mayyit. Suatu saat sahabat Amr bin al-As melewati hewan begal yang sudah menjadi bangkai, kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, dia mengatakan la ayyakula ahadukum min lahni hadza hatta yamla'a batnahu khairun min an yakula min lahmi akhihi. Kalau seandainya salah seorang dari kalian makan
bangkai begol yang sudah bau ini sampai memenuhi perutnya, itu lebih baik daripada dia makan bangkai saudaranya. Oleh karenanya tatkala makan bangkai manusia, bangkai saudara kita, itu merupakan dosa besar, dan disamakan dengan ghibah, maka ghibah juga merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, Rasulullah SAW pernah Mi'raj, naik ke langit bersama Jibril alaihissalam. Kemudian kata Nabi SAW, ya, aku pun melihat, ya, qauman lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna ala wujuhihim wa ala sudurihim. Tatkala aku Mi'raj bersama Jibril, aku pun melihat sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kemudian mereka mencabik-cabik wajah mereka, merobek-robek dada mereka dengan kuku tersebut. Maka aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, haula'i alladina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka. Ini orang-orang yang tukang ghibah. Orang-orang tukang ghibah dihukum dengan hukuman khusus, yaitu mereka akan mencabik-cabik wajah mereka dan mencabik-cabik dada mereka, ya, akibat perbuatan ghibah yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Adapun yang pertama, ya, disiksa karena tidak bersih tatkala istinja, tatkala cebok, ketika buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dia ini suka namimah, suka mengadu domba. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya sebagian ulama membawakan hadis ini dalam bab ghibah. Dalam bab ghibah, bahaya ghibah, yang menjelaskan bahwasanya ghibah merupakan salah satu sebab terbesar timbulnya azab kubur. Padahal dalam hadis ini disebutkan tentang namimah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kenapa hadis tentang namimah ini dibawakan dalam ghibah, kan ada dua sebab. Sebab yang pertama, kebiasaan orang yang namimah mengadu domba, dia akan menggibah. Tatkala seorang ingin mengadu domba si A dan si B, maka dia datang kepada si A, kemudian dia menjelek-jelekan si B. Dan tatkala dia datang ke si B, dia akan menjelek-jelekan apa si A. Oleh karenanya, orang yang namimah biasanya pasti menggibah. Dan namimah itu ghibah plus. Ada ghibah plus mengadu domba. Tetapi orang yang melakukan namimah, dia pasti melakukan ghibah. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, karena dalam satu riwayat dari jalan-jalan hadis ini disebutkan bahwasanya yang kedua ini diazab karena melakukan ghibah. Lafal yang sharih bahwasanya yang kedua ini diazab karena melakukan ghibah. Oleh karenanya, ghibah merupakan salah satu sebab yang banyak menyebabkan orang diazab dalam kuburan. Hendaknya kita berhati-hati dengan penyakit ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, para ulama menyebutkan, bahkan para ulama sepakat bahwasanya seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan ghibah pada hari tersebut, maka pahala puasanya gugur. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf apakah dia harus mengqadha puasanya atau tidak. Diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Anas bin Malik, barang siapa yang berbuat ghibah maka puasanya batal. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Ibnu Hazm mengatakan barang siapa yang melakukan ghibah puasanya batal. Tetapi pendapat jumhur ulama yang lebih kuat bahwasanya jika seorang melakukan ghibah maka pahalanya yang gugur, puasanya sah, dia tidak perlu mengqadha. Tatkala
dosa ghibah bisa menggugurkan pahala puasa Ramadan, ini menunjukkan ghibah merupakan dosa besar. Karena jika seorang melakukan ibadah puasa, kemudian dia terjerumus dalam dosa-dosa kecil, maka puasanya masih sah dan ada pahalanya. Hanya saja pahalanya berkurang dengan maksiat-maksiat tersebut. Jikalau seorang melakukan ibadah puasa, kemudian dia tidak menjaga pandangannya, kemudian dia melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan puasamu sah, masih ada pahalanya, akan tapi engkau telah mengurangi pahala puasamu karena dosa-dosa kecil yang kau lakukan. Berbeda dengan ghibah. Kalau seorang melakukan ghibah, maka pahala puasanya akan gugur, yang menunjukkan bahwasanya ghibah bukan dosa sembarangan, akan tapi merupakan dosa besar. Inilah ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, dalil-dalil yang menghilangkan segala keraguan dan kita tidak ragu lagi bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak disukai oleh saudaramu, yang dibenci oleh saudaramu jika disebutkan. Maka salah seorang sahabat mengatakan, "In kana fi akhi ma aqul." Wahai Rasulullah, jika ternyata keburukan yang aku sebutkan tentang saudaraku itu memang ternyata benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fi akhika ma taqul faqad iktabtahu." Ya. Kalau memang apa yang diucapkan tentang saudaramu ternyata benar, faqad iktabtahu, maka itulah ghibah, kau telah menggibahnya. Kalau bukan, faqad bahattahu. Kalau ternyata yang kau sebutkan tidak benar, maka itu kedustaan. Karena sebagian orang tatkala menggibah dia seakan-akan dia tidak berdosa. Apa yang saya bilang itu benar, memang dia seperti itu orangnya. Itulah ghibah. Itulah ghibah dalam syariat Islam. Dan kenapa dikatakan ghibah? Karena saudara Anda tatkala Anda cela, tatkala Anda jatuhkan martabatnya, dia tidak bisa membela diri karena dia tidak sedang berada di hadapan Anda. Perhatikan definisi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Ma di sini dzikruka akhaka bima. Bima ma di sini adalah ma al-mausulah. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qarrafi dari Malikiyah. Dia mengatakan ma di sini al-mausulah dan memberikan faedah keumuman. Artinya apa? Segala sesuatu perkara umum, mencakup apa saja yang jika kau sebutkan tentang saudaramu dia tidak suka, maka itulah ghibah. Baik yang berkaitan dengan nasabnya, baik yang berkaitan dengan sukunya, baik yang berkaitan dengan agamanya, baik yang berkaitan dengan cacatnya, baik yang berkaitan dengan istrinya, baik yang berkaitan dengan anak-anaknya. Segala perkara yang kalau engkau sebutkan dia tidak suka, maka itulah ghibah. Ini keumuman ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Karena ternyata ghibah perkaranya luas dan merupakan dosa besar. Oleh karenanya misalnya jika berkaitan dengan sukunya, kemudian kita mencela suku dasar si fulan memang dari suku itu kayak gitu modelnya, ya, ini juga ghibah. Atau misalnya kita mencela ayahnya, kita mengatakan dasar memang dulu ayahnya pencuri, pantas anaknya seperti itu, ini pun apa? Ghibah. Atau kita mencela cacat tubuhnya, kita mengatakan ya, si fulan pendek, si fulan hitam, ya, si fulan apa? Tidak ada jenggotnya, ya. Kadang sebagian orang kalau dibilang tidak punya jenggot dia marah, padahal memang tidak punya jenggot ya. Dia tersinggung kalau dibilang demikian. Kalau dia tidak suka berarti itu ghibah. Oleh karena itu tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan suatu hadis menceritakan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah cemburu kepada Sofia. Maka Aisyah pun melontarkan suatu perkataan yang menghibah Sofia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hasbuka min Sofia, innaha qasirah." Wahai Rasulullah, cukupkanlah dirimu dari Sofia. Dia itu pendek. Sofia itu apa? Pendek. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, akan tapi Aisyah ingin dia sendiri yang langsung meriwayatkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kesalahan istrinya berkaitan dengan perkara dunia, Nabi maafkan. Aisyah pernah menjatuhkan piring kemudian pecah, Rasulullah tidak marah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Aisyah atau istri-istrinya yang lain,
pernah ada sedikit cekcok di antara istri-istri Nabi, Nabi tidak pernah marah. Tetapi tatkala kesalahan keluarga Nabi berkaitan dengan agama, maka Nabi tidak biarkan. Aisyah mengatakan, innaha qasirah, sungguhnya Sofia itu pendek. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa laqad qulti kalimatan law muzijat lima'il bahr lamazajathu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk, kalau dicampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Ini penggambaran yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu air laut kalau dicampur dengan bangkai anjing, dicampur dengan bangkai babi tidak akan merubah air laut. Tetapi kalimat ghibah merupakan kalimat yang sangat busuk. Seharusnya seseorang membela saudaranya, seharusnya seorang membela harkat martabat saudaranya, seharusnya seorang mengangkat harkat martabat saudaranya, malah dia menjatuhkan saudaranya. Maka Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat, kalau dicampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Gara-gara apa? Bilang dia pendek. Ya ikhwan, ini masih ringan. Bagaimana lagi dengan ghibah yang berkaitan dengan agama? Si fulan begini, si fulan begini, si fulan, si alan. Ini perkara yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan. Terkadang terjadi di antara ahlu sunnah, karena terbiasa mentahdir ahlul bid'ah, akhirnya kebiasaan tersebut diterapkan di antara ahlu sunnah. Tidak lagi menimbang harkat dan martabat, hak-hak saudaranya tidak dipedulikan, dianggap bahwasanya ghibah yang dia lakukan merupakan ibadah. Dengan ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati ya. Hati-hati dengan praktek ghibah, karena hal ini merupakan dosa besar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di sana ada beberapa sebab yang menimbulkan ghibah. Kenapa orang melakukan ghibah? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antaranya beliau menyebutkan beberapa perkara, ya saya hanya menyebutkan sekitar 3. Beliau mengatakan di antaranya orang melakukan ghibah ya karena hasad. Ini sering. Tatkala dia hasad sama saudaranya, dia sakit hati. Orang yang hasad itu sakit hati. Hasad dengan saudaranya memiliki kelebihan harta, hasad dengan saudaranya karena memiliki ilmu yang lebih, hasad kepada saudaranya karena memiliki mobil yang lebih mewah, hasad kepada saudaranya karena memiliki istri yang lebih cantik. Saya lebih cakep dari dia, kok istri yang lebih cantik dari istri saya. Hasad dia. Akhirnya apa? Dia menggibah saudaranya. Dan dia tidak akan puas kecuali sampai dia mengeluarkan hasadnya dengan ghibah, dengan celaan dan yang lainnya. Dia menderita, orang yang hasad itu menderita. Di antara hal yang membuat dia menerapkan hasadnya dengan menggibah saudaranya. Ini di antara sebab. Di antara sebab yang lain, seorang melakukan ghibah hanya karena ingin bisa enak dalam pembicaraan. Dia sedang berbicara dengan saudaranya, kurang enak pembicaraan tersebut, perlu bumbu untuk membumbui pembicaraannya supaya lezat, maka saudaranya berghibah, dia sambung. Kalau saudaranya sedang berghibah, dia punya teman sedang ghibah sama menggibah orang lain, kalau dia hanya berdiam saja, pembicaraan menjadi kaku. Pembicaraan menjadi kaku dan tidak enak. Maka dia pun ikut-ikutan. Iya memang benar, memang dia bangsat, memang dia dia ikut nimbrung dalam ghibah tersebut. Ini juga di antara banyak sebab yang menjerumuskan orang dalam ghibah. Seharusnya kalau ada dia mendengar orang lain menggibah saudaranya, maka harusnya dia berusaha membela. Rasulullah SAW mengatakan, "Man radda an irdi akhihi", barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Membela saudara kita yang sedang digibah, pahalanya besar, menjauhkan kita dari neraka jahanam. Di antara hal-hal yang menimbulkan ghibah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada yang namanya riya terselubung. Riya terselubung. Dia ini ingin riya, ingin pamer bahwasanya dia sholat malam. Maka dia caranya bagaimana? Kalau dia bilang saya sering sholat malam, itu riya. Supaya tidak dikatakan riya, dia pakai cara halus. Dia mengatakan, saya sering tidur sama si fulan ini. Si fulan itu kalau tidur, kalau udah tidur nggak bangun-bangun kecuali azan subuh. Tidak pernah saya lihat dia sholat malam. Tidak pernah saya lihat dia sholat malam. Maksudnya saya yang sholat malam, dia tidak. Ini riya yang terselubung. Si fulan itu punya uang tapi pelit sekali. Sering saya jalan sama dia, ya Allah, wallah, nggak pernah kasih
Kalau gayanya teman-teman seperti itu, kalau menceritakan mubalaghahnya mantap ya. Wallah dia nggak pernah sedekah katanya. Pelitnya luar biasa katanya. Kalau saya enggak, maksudnya kalau saya enggak. Cuma dia tidak riya secara langsung. Ini riya yang sangat halus. Hati-hati ikhwan ya. Antum bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Menjatuhkan saudara antum, mengangkat derajat antum. Ini riya yang terselubung. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Jika seorang telah terjerumus dalam ghibah, bagaimana cara dia bertobat dari ghibah? Ada khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Sebagian ulama menyatakan, barang siapa yang sudah melakukan ghibah, maka dia harus lapor kepada orang tersebut, apapun resikonya. Dia harus lapor, ya fulan, saya pernah menggibah kamu. Ya. Kapan? 2 minggu yang lalu. Di mana kau gibah? Di Masjid Shalih Al Fauzan. Sudah? Enggak. Sebulan yang lalu juga saya gibah kamu. Sudah? Enggak. Setahun yang lalu juga pernah gibah kamu. Subhanallah. Dia harus menanggung resiko. Orang yang mengatakan orang yang menggibah harus lapor, mereka mengkiaskan dengan bentuk kezaliman yang lain. Kalau seorang melakukan dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, ya, dia mungkin pernah melakukan kemaksiatan, tidak menzalimi hak orang lain, maka cukup dia berdoa kepada Allah, bertobat, menangis, mengalirkan air mata, niscaya Allah akan mengampuni dia. Dengan tekad dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus kembalikan hak orang lain tersebut. Contohnya jika seorang mencuri mobil orang lain, maka dia ingin bertobat. Dia mengatakan, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Tidak cukup, harus kembalikan mobilnya. Jangan dia naik mobilnya astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaik, astagfirullah, mobilnya jalan terus. Ini tidak akan diterima tobatnya. Dia harus kembalikan apa? Mobilnya. Demikian juga orang yang ghibah. Orang yang ghibah, dia telah terlanjur menjatuhkan harkat martabat saudaranya. Dia harus balik kepada orangnya, lapor kepada orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Nabi SAW, barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, maka sekarang hari ini minta dihalalkan. Sebelum datang hari kiamat tidak bermanfaat lagi dinar atau dirham. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, tatkala Anda menggibah orang lain, kemudian Anda melapor bahwa saya melakukan gibah, kemudian saudaramu yang kamu gibah itu minta duit, kasih. Saya telah gibah kamu, saya minta 10 juta. Kalau minta 10 juta antum kasih. Daripada di akhirat muskilah nanti, problem di akhirat. Kalau bisa antum tawar. Gimana kalau 3 juta? Pokoknya dia ridho, gimana caranya? Ya ikhwan, tahun lalu saya ketemu dengan seorang syekh dari Qasim. Dia cerita sama saya, Firanda, saya sering berdakwah. Ada teman saya juga sering berdakwah, tapi teman saya itu rupanya dia sering menjelek-jelekan saya, sering menggibah saya tanpa saya sadari. Tiba-tiba suatu saat teman saya telepon saya, padahal saya tidak tahu kalau dia seperti itu. Suatu saat teman saya telepon saya, kemudian dengan nada ketakutan dia mengatakan, ya fulan, saya minta maaf, saya minta kau halalkan. Saya sering menggibah kamu. Saya minta nomor rekeningmu. Kau minta berapa saja saya kasih. Subhanallah. Coba kalau kita, kesempatan. Ini bukan uang rupiah, ini uang real. Kau minta berapa saja saya kasih. Demikian kata saya, itu cerita sama saya. Tapi langsung saya marah, saya bilang, ittaqillah ya akhi. Saya tidak butuh uangmu, saya matikan HP langsung. Ya, Syekh ini juga kaya, dia tidak butuh uang. Karena ikhwan, kalau antum sudah di akhirat kelak, jadi problem. Karena ya, kebaikan antum akan ditransfer kepada orang lain, kepada orang yang antum gibahi. Antum tahu hadis tentang atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa al-muflis? Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa puasa, dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadha,
wa qadhafa hadza wa qatala hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza. Dan dia datang pada hari kiamat dengan bawa banyak pahala, akan tapi dia sudah mencela si fulan, telah memukul si fulan, telah menumpahkan darah si fulan, telah menuduh si fulan dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya dan dilemparkan kepada orang-orang yang dia zalimi tersebut. Kalau ternyata kebaikannya sudah habis dan belum selesai urusannya, maka keburukan-keburukan mereka akan di-offer kepada dia. Ini akibat ghibah. Makanya Rasulullah mengatakan, hendaknya dia minta ampun sekarang, minta dihalalkan sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah mengajar dan kebiasaan beliau waktu mengajar kita, kalau ada yang terlambat beliau telepon. Jadi kita kadang pagi-pagi kemudian sebagian teman terlambat belum datang, Syekh bilang mana nomor teleponnya. Syekh telepon, "Kaif haluk fulan? Kamu di mana?" "Oh, Syekh, saya segera." Ketakutan dia. Karena apa? Ditelepon langsung sama apa? Sama Syekh. Antum bayangkan, antum tidak terlambat datang, ditelepon sama gurunya. "Kamu lagi di mana?" Yang terlambat ditelepon. Suatu saat ada sebagian dari murid-murid Syekh yang terlambat datang. Kemudian Syekh mungkin berbicara sesuatu, ada sebagian dari teman-teman yang tertawa. Padahal Syekh tidak sedang menggibah orang ini, cuma mungkin ada salah ucapan sehingga menimbulkan tertawa di antara teman-teman. Tapi Syekh merasa itu kesalahan. Akhirnya tatkala orang itu datang pada pertemuan berikutnya, maka Syekh membawa hadiah berupa apa? Berupa buku atau kitab. Kata Syekh, "Maaf ya akhi, kita pernah berbicara sesuatu sehingga mungkin saya menggibah kamu, ini hadiah dari saya." Wah, tentunya orang ini sangat senang sekali, sering aja gibah Syekh. Hadiah terus. Ya akhi, subhanallah ya. Kita kadang kalau gibah enggak mikir. Kita sudah ucapan yang kita ucapkan, mana pernah kita mikir. Mau 10 orang kita gibah, mau 100 orang kita gibah, 1000 orang kita gibah, mana pernah kita mikir. Tapi semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala ada seorang datang menemui Hasan al-Basri, menemui salah seorang salaf, Hasan al-Basri kalau tidak salah, kemudian orang itu mengatakan, "Qad balaghani annaka iktabtani." Saya telah sampai kabar kepada saya bahwasanya engkau telah menggibah saya. Apa kata Hasan al-Basri? Ya. "Ma balagha qadruka indi an uhakkimaka fi hasanati." Apa sih kedudukanmu sampai saya mau engkau mengambil kebaikanku? Artinya Hasan al-Basri mengatakan, rugi gibah kamu tuh rugi. Ngapain gibah kamu? Oleh karena Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, "Lau kuntu muktaban ahadan, laktabtu walidayya, li'annahuma ahaqqun nasi bi hasanati." Kalau saya boleh menggibah, saya akan gibah bapak ibuku. Karena mereka berdua yang lebih berhak untuk mengambil kebaikan-kebaikanku. Kalau gibah-gibah kamu rugi. Tidak ada faedahnya. Kalau gibah orang tua enggak apa-apa kebaikan saya offer sama orang tua. Oleh karena ikhwan, kalau antum gibah antum rugi antum. Antum transfer kebaikan antum. Bayangkan antum sudah ditimbang di akhirat kelak, timbangan kebaikan sama dengan timbangan keburukan, atau timbangan kebaikan antum lebih berat, ternyata kemudian diambil, di offer, akhirnya antum masuk neraka jahanam. Padahal kita di akhirat kelak sangat butuh dengan kebaikan, sangat butuh dengan satu kebaikan untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ini pendapat pertama dari kalangan para ulama, bahwasanya barang siapa yang melakukan ghibah, maka dia harus minta dihalalkan kepada orang yang dia gibahi secara langsung. Adapun pendapat kedua yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya seorang yang melakukan ghibah kepada saudaranya, maka tidak perlu dia lapor kepada saudaranya, tidak perlu. Tetapi kafarahnya diantaranya ada yang mengatakan dia banyak beristighfar kepada orang tersebut yang dia gibahi, dan dia juga menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis-majelis di mana dia suka menggibah orang tersebut. Dan mereka mengatakan mengkiaskan gibah dengan barang curian tidak sama, karena barang curian ada bendanya diambil dikembalikan. Adapun ghibah tidak ada benda yang kita curi dari saudara kita hanya menjatuhkan harkat dan martabatnya. Oleh karenanya harkat martabatnya harus kita perbaiki.
dengan menyebut kebaikan-kebaikannya di majelis-majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita. Dan kita juga banyak berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa saudara kita. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Terlebih-lebih lagi jika seorang datang melapor kepada saudaranya, saya pernah gibah kamu, saya pernah menjelek-jelekan kamu, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih. Bisa jadi pertikaian, bisa jadi terjadi pembunuhan. Oh, kamu selama ini menjelek-jelekan, emosi dia kemudian tidak terkontrol, terjadilah kemudaratan yang lebih besar. Tetapi kalau dia tahu sifat orang ini, kalau dia lapor secara baik-baik, dia tidak akan marah, maka itu yang terbaik. Lebih afdal, lebih tenteram. Bawakan hadiah, ya akhi, afwan, ana pernah gini-gini, mohon maaf. Saya mohon maaf kepada kamu. Kalau dia maafkan, itu yang buat kita tenteram. Dan itu lebih selamat bagi kita jika memang kemudaratannya tidak ada. Ikhwani fillah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada gibah-gibah yang diperbolehkan oleh para ulama, yang dikecualikan dari gibah-gibah yang diharamkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Sungguhnya hukum asal ghibah adalah dosa besar. Sebagaimana hukum asal seorang tidak boleh memakan daging bangkai. Akan tapi terkadang seorang boleh makan daging babi kalau memang dalam keadaan darurat. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha, dan darurat itu diukur sesuai dengan ukurannya. Kalau seorang di tengah hutan misalnya kelaparan, tidak ada makanan, kemudian dia hanya menemukan seekor babi, maka boleh bagi dia untuk makan babi tersebut. Tapi tidak boleh dia sampai kekenyangan, apalagi dijadikan daging dendeng dibawa pulang. Ini tidak boleh. Cukup secukupnya saja, yang penting dia tidak mati. Ya. Demikian juga ghibah. Ghibah terkadang diperbolehkan, tetapi sesuai dengan ukurannya. Jika memang masih kurang ghibahnya, ditambah lagi sesuai dengan kadar kebutuhan kita untuk menggibah. Di antara ghibah-ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama, contohnya seperti tatkala ada orang yang meminta, ada orang yang mengeluh atau curhat, maka dia boleh tatkala curhat dia menggibah orang yang menzaliminya atau orang yang berbuat salah kepada dia. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hind bintu Utbah tatkala mengeluhkan suaminya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, zauji Muawiyah rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku Muawiyah adalah seorang lelaki yang sangat pelit. Bolehkah saya ngambil uang darinya, hartanya, tanpa dia mengetahui? Ini ghibah atau bukan? Ghibah. Dia bilang suami saya apa? Pelit. Dan terkadang dibutuhkan penyebutan tokoh atau nama-nama tersebut supaya masalahnya menjadi jelas. Kalau dia mengatakan, Rasulullah, ada orang yang pelit, bolehkah istrinya? Ini bagus. Namun kadang-kadang tidak jelas. Karena terkadang ustadz yang dimintai curhat lebih mengetahui ya watak orang yang menzalimi. Seperti Nabi SAW, Nabi mengetahui siapa Muawiyah, Abu Sufyan, siapa Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tatkala ini istri Hind bin Utbah menghibah suaminya Abu Sufyan, yang dikatakan bahwasanya Abu Sufyan rajulun syahih, seorang yang pelit. Maka kata Nabi SAW, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Silakan ambil harta Abu Sufyan yang cukup bagi engkau dan juga bagi anak-anakmu secara ma'ruf, ya. Ini berarti boleh bagi seorang istri kalau suaminya memberi nafkah tidak cukup padahal uangnya berlebihan, maka dia boleh ngambil, boleh nyolong pelan-pelan, ya. Tidak ketahuan. Ingat, ibu-ibu ini fatwa yang sangat penting. Tapi jangan salah penerapan. Kalau suami sudah memberi kecukupan, sudah anaknya sudah bisa cukup sekolah, istrinya sudah dikasih makan dengan baik, bahkan diberikan perhiasan, kemudian masih nyolong lagi, itu namanya nyolong betulan. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau memang tidak cukup atau dia pelit. Ini lain cerita. Ini pertama, yaitu seorang tatkala mengadukan orang yang menzalimi dia atau berbuat salah kepada dia, dia boleh menyebutkan nama orang tersebut. Di antara ghibah yang diperbolehkan adalah tatkala kita ingin beri nasihat kepada seseorang, seperti yang dialami oleh Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Nabi bahwasanya ada dua orang yang mau melamar dia, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menasihati Fatimah bintu Qais. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma
Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah adalah seorang yang miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jahm, adapun Abu Jahm fala yadha'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya apa? Abu Jahm tukang apa? Tukang pukul. Tukang apa? Darab an-nisa, tukang pukul para wanita. Ini ghibah. Rasulullah menyebutkan Muawiyah miskin, tidak punya duit. Abu Jahm tukang pukul. Ini ghibah atau bukan? Ghibah, menceritakan kejelekan dua orang ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fankihi Usama bin Zaid." Nikahilah Usama bin Zaid. Akan tapi ghibah ini diperbolehkan karena ini dalam rangka untuk menasihati Fatimah binti Qais yang datang untuk minta nasihat, maka Rasulullah SAW ingin menasihati, memberikan yang terbaik bagi Fatimah binti Qais. Oleh karena para ulama menyebutkan, jikalau kita boleh menyebutkan kesalahan seseorang, menggibahi seseorang dalam rangka menasihati yang itu berkaitan dengan kemaslahatan khusus, kemaslahatan perorangan, maka bagaimana lagi jika kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kaum muslimin. Oleh karenanya kita boleh menggibah ahlul bid'ah, bahkan terkadang wajib untuk menggibah mereka tatkala kesalahan-kesalahan mereka, kesesatan mereka tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, dan kita harus menjelaskan tentang si fulan ini memiliki kesesatan. Kita jelaskan, kita sebutkan namanya karena memang maslahatnya besar bagi kaum muslimin. Ini di antara ghibah yang diperbolehkan. Di antara ghibah yang diperbolehkan, kata para ulama, li ta'rif, untuk menjelaskan, untuk mengenalkan. Ya. Sebagaimana jika ada orang bertanya, kamu kenal si fulan? Kemudian kita jelaskan si fulan yang mana maksudnya. Yang sifatnya gini-gini, terkadang sifatnya buruk, kita sebutkan. Maka kalau memang tidak bisa mengetahui si fulan kecuali dengan menyebutkan keburukannya, maka ini diperbolehkan. Para ulama dahulu, bahkan para ulama hadis menyebutkan tentang sebagian rawi seperti Abdurrahman bin Hurmuz, ya, atau Sulaiman bin Mihran, ada namanya Al-A'mash, ada namanya Al-A'raj. Al-A'mash artinya orang yang pandangannya kurang beres. Al-A'raj adalah orang yang pincang. Disebutkan dengan gelar-gelar seperti ini karena mereka dikenal dengan hal seperti itu. Para ulama tatkala menyebutkan Al-A'mash dan Al-A'raj bukan dalam rangka untuk mencela, tetapi dalam rangka untuk mengenalkan yang dimaksud adalah si fulan, yang dimaksud Al-A'mash, yang dimaksud adalah Al-A'raj. Jadi kalau misalnya ada orang datang kepada antum bertanya, "Ya akhi, antum tahu si Edi?" Antum bilang, "Edi yang mana? Edi yang istrinya 3 atau istrinya 2? Atau Edi yang takut menikah, takut poligami?" Edi yang penakut poligami. Bilang, Edi yang takut poligami juga ada 2. Ada yang gembrot, ada yang kurus, yang mana? Ini ghibah terus ini. Yang gembrot juga ada 2. Yang matanya bicot, yang matanya bicot, yang mata bicot juga ada 2. Ini kalau dalam rangka untuk mengenalkan, ini boleh-boleh saja, bukan dalam rangka untuk apa? Menghina. Ini disebut oleh para ulama tentang ghibah yang diperbolehkan. Di antara ghibah yang diperbolehkan jika seorang kemudian menyebutkan terjadinya ghibah tanpa menyebutkan pelaku ghibah tersebut. Artinya pelaku ghibah tersebut tidak dikenal. Contohnya kita mengatakan, tadi siang kurang ajar ada orang, ya, gini, buruk rupa, mengerikan wajahnya. Siapa? Adalah pokoknya. Ini tidak apa-apa, ini bukan ghibah karena tidak ketahui siapa yang buruk rupa tersebut. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma balu aqwamin." Kenapa sebagian kaum melakukan demikian dan demikian tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Demikianlah ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, ya, apa yang bisa Anda sampaikan tentang bahaya penyakit ghibah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai pahala kita yang mungkin sedikit ini akhirnya harus kita offerkan kepada orang lain, kita transfer kepada orang lain karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bisa menjaga lisan mereka. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada enggak? Oh iya.
La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwani fillah wa fillah, azanillahu wa iyyakum. Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya dan kita akan milih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk bisa dijawab. Pertanyaan dari pendengar suara radio suara Quran ya. Menebar cahaya iman. Yang pertama, bagaimana cara memahami bahwa wanita penggibah yang sakiti tetangga masuk neraka ketika ia salat malam, puasa sunnah dan sedekah? Apakah wanita tersebut tidak punya kebaikan yang lain yang memberatkan timbangannya? Kita bilang hadisnya demikian ya. Dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana taqumul lail wa tasumun nahar ya. Disebut kepada Nabi tentang seorang wanita yang dia rajin salat malam, rajin berpuasa ya, akan tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, sering menyakiti hati tetangganya. Ya. Kita tadi sudah jelaskan bahwasanya kebanyakan dosa anak Adam pada lisannya. Kita juga telah menjelaskan Nabi mengatakan bahwasanya kebanyakan orang-orang terjerumus dalam neraka digeret di atas wajah-wajah mereka karena lisan mereka. Wanita ini mungkin memiliki pahala salat malam, memiliki pahala puasa, akan tapi ternyata gibah yang dia lakukan mungkin sering ya, sehingga dia menumpukan dosa-dosanya ya, yang akhirnya mengalahkan timbangan kebaikannya. Ini semakin mengingatkan kepada kita akan bahaya ya, lisan dan bahaya menzalimi orang lain. Bahaya menzalimi orang lain. Tadi saya telah jelaskan, seorang terkadang lebih suka dipukul badannya atau diambil hartanya daripada dijatuhkan harkat dan martabatnya. Dihina itu perkara yang sangat menyakitkan. Coba ada orang datang sama antum, "Ustaz, antum kok goblok sekali." Itu 10 tahun yang lalu antum tidak akan lupa. Orang pernah bilang saya goblok 10 tahun lalu. Antum lupa, sulit untuk menghilangkan. Ya, sulit. Hati itu kalau sudah terlanjur tergores, sulit untuk diperbaiki. Oleh karena jangan mudah-mudah antum menjatuhkan atau mencela orang lain karena kezaliman ya. Dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Jadi masalah ini wanita salat malam, puasa sunnah, kemudian melakukan dosa lisan, akhirnya masuk neraka. Bagaimana dengan sebagian kita yang puasa malam, puasa sunnah juga malas, salat malam juga jarang-jarang bahkan tidak pernah, kemudian hobinya apa? Menggibah saudaranya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya menonton berita-berita anggota dewan yang korupsi? Apakah ia termasuk ghibah? Jangankan, jadi gini, orang-orang yang mujahir bermaksiat, yang menampakkan kemaksiatannya, maka seperti ini tidak apa-apa menggibah mereka. Karena Rasulullah mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan sesuatu yang dia benci. Seperti para artis. Para artis yang suka pamer auratnya, dia senang dengan memamerkan auratnya. Antum gibahi suka pamer aurat, dia pun bahagia saja. Dia tidak marah ya. Bahkan sebagian artis setelah diwawancarai, kenapa Anda melakukan demikian, kata dia, bukankah menyenangkan hati orang lain itu sedekah? Saya sedang bersedekah katanya. Tetapi tatkala artis tersebut diceritakan tentang kejelekan-kejelekannya yang bukan maksiat yang dia nampakkan, ini tidak boleh kita nonton. Disebut tentang tetangganya, tentang keluarganya, tentang suaminya, tentang ininya, ini tidak boleh karena itu bukan kemaksiatan yang dia yang dia nampakkan. Ya, dia seorang muslim. Maka acara seperti ini tidak boleh kita nonton karena kita ikut berlezat-lezat dalam acara ghibah. Ya. Berkaitan dengan yang korupsi juga kita jauhi ya. Jangan kita sibuk membicarakan ya orang-orang yang sudah suka korupsi. Tapi kalau sudah tersebar di mana-mana ya terdengar sama kita, ya sudah, apa boleh buat. Ya. Tapi kalau kita sengaja mencari, sengaja memutar, siapa sih beritanya bagaimana, ini tidak boleh, ikhwan. Yang terbuka lebar sampai kepada kita itu di luar kemampuan kita. Tapi kita sendiri berusaha mencari, mengikuti perkembangan. Nah, ini jadi masalah. Ustaz, apakah boleh menyuguhkan rokok kepada tamu? Soalnya saya nggak enak perasaan kalau nggak menyuguhkan rokok. Meskipun sebenarnya saya tidak merokok. Tidak enak sama orang itu, tapi enak-enak aja sama Allah. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Jangan sampai kita pekewuh sehingga kita ikut bermaksiat. Jangan. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal ini.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan di antara bentuk ta'awun, kerjasama dalam dosa adalah kita menyodorkan rokok kepada dia. Saya kemarin bahagia tatkala saya di Jakarta. Saya lihat ada mulai peperangan pemikiran di antara penjual rokok dan orang yang tidak merokok. Karena kita tahu rokok itu hukumnya haram. Makanya tidak ada seorang pun yang tatkala merokok mengatakan bismillah, tidak ada. Dia tahu itu haram, enggak enak bilang bismillah, enggak enak sama Allah bilang bismillah. Dan tidak ada orang sudah merokok kemudian dia mengatakan alhamdulillah, enggak ada. Dia kalau bilang alhamdulillah enggak tega dia. Dia merokok tangan kiri dalam WC enak, Masya Allah. Dan ada kaidah apa? Almaru ala dini khalilihi katanya. Seseorang bersama temannya. Kata pepatah Arab, at-tuyuru ala amsaliha taqa. Burung-burung itu hanya sehingga pada teman-temannya yang cocok. Ya, kalau ada orang makan donat dalam WC enggak cocok. Tapi kalau merokok cocok, subhanallah. Saya kemarin di Jakarta lihat, subhanallah, banyak plakat-plakat besar ya. Tertulis, mereka kaya, kita mati, subhanallah. Maksudnya menyinggung para penjual rokok. Mereka para penjual rokok itu kaya, kita yang mati. Ada juga tulisan, dia enak sendiri, kita mati bareng-bareng. Jadi dia ngerokok sendiri, yang hisap rokoknya banyak. Jadi tulisannya bagus. Cara pembantahnya itu bagus. Dia enak sendiri, kita mati bareng-bareng. Ini mulai muncul di Jakarta, saya baru lihat, luar biasa. Ini enggak tahu yang bikin siapa, tapi pelangnya besar-besar. Oleh karenanya kita enggak ada pakai udah maksiat kita tinggalkan, jangan kita bilang kita enggak enak sama orangnya. Ya, bilang aja saya enggak ada rokok ya. Kalau mau beli sendiri, kita tidak ikut belikan. Ustaz, tolong jelaskan tentang situs www.org. Apakah itu benar situs Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, ikhwan, ada sebagian situs yang sibuknya hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan si fulan, gini si fulan, subhanallah. Ustaz ini begini, Ustaz. Itulah ghibah, itulah apa? Itulah ghibah. Bahkan masalah pertama, terlalu banyak kedustaan. Yang kedua, kalaupun benar tidak boleh dibongkar-bongkar seperti itu. Masalah pribadi, masalah tuduhan masalah harta, si fulan itu gemar dengan harta, seperti Ustaz Arifin pernah dituduh bergelimang dengan dinar Kuwait, uang dinar aja nggak pernah lihat, dibilang apa bergelimang dengan dinar Kuwait. Si Firanda itu mata hawa nafsu, kayaknya saya dikasih duit sama orang untuk nulis suatu permasalahan. Subhanallah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang benar saja tidak boleh kita sebarkan, apalagi yang tidak benar. Situs seperti ini tidak boleh dibuka dan tidak boleh dilihat. Pertama akan merusak hati kita, kedua menimbulkan suudzon kepada ustaz-ustaz kita. Jauhi isu-isu seperti ini ya. Bikin habis waktu ya, bikin habis energi, bikin habis duit ya. Ustaz, tiap berkumpul sering bicara poligami dan poligami. Akan tapi tidak pernah berani prakteknya. Bagaimana Ustaz? Ya ikhwan ya, poligami tidak mudah ya. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya orang yang poligami kemudian tidak adil, maka pada hari kiamat akan dipermalukan. Jalan badannya miring. Allah wa syikkuhu ma'il, datang pada hari kiamat badannya miring. Ini malu kalau si fulan itu ya, Masya Allah, yang rajin ke masjid, yang jenggotan, ternyata badannya miring. Rupanya tidak adil dalam apa? Poligami. Antum jangan bayangkan yang enak-enak saja. Wah, kalau saya poligami, saya punya istri dua, yang istri pertama cabut bulu ketiak kanan saya, yang istri kedua cabut bulu ketiak kiri saya, kemudian dua-duanya berlomba. Ya Abi, saya dapat satu, oh saya dapat dua. Enak sekali bayangannya. Bayangnya satu pegang sendal, satu pegang sapu, ya itu bayangannya. Kalau antum adil silakan, ini sunnah Nabi. Antum nanti jalan pada hari kiamat badannya lurus, tapi kalau tidak adil hati-hati. Oleh karenanya poligami syariat yang sangat mulia dan disunahkan bagi sebagian orang yang mampu melakukannya, akan tapi dia haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Jangan modal nekat ya. Para sahabat dulu miskin juga. Para sahabat, antum kiaskan antum dengan sahabat. Gimana sholat malam antum, bagaimana tawakal antum? Mau dikiaskan dengan sahabat. Bagian poligami mengkiaskan diri dengan para sahabat. Bagian ibadah enggak, kita kan lain. Sahabat memang itu
hati mereka sudah bersih, guru mereka nabi. Waktu poligami, saya seperti sahabat. Hati-hati ikhwan. Bagaimana pendapat antum dengan acara siraman rohani di TV untuk diambil sebagai tambahan ilmu? Terima kasih atas penjelasannya. Ya ikhwan, antum tahu bagaimana acara-acara di televisi? Yang ngisi ada yang pelawak, ada yang ada yang dangdutan, ada yang macam-macam. Terus antum ambil ilmu dari mereka, ya Allah. Sampai ada seorang pelawak di televisi ceramah. Dia mengatakan, sungguhnya saya nonton sekali saja, ketawa saya terbahak-bahak. Kalau lagi stres saya nonton itu aja. Kata dia, sungguhnya ada berapa melihat yang dapat pahala. Pertama melihat Ka'bah dapat pahala. Yang kedua melihat Zam-Zam dapat pahala. Yang ketiga melihat saya dapat pahala. Di mana antum tidak ini mau dijadikan dai seperti ini. Mau jadi ambil ilmunya, apa ilmunya? Antum bagaimana? Kalau antum boleh, para ulama mengatakan boleh antum menelaah seperti misalnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau memiliki kebaikan dan memiliki tomat, memiliki kesalahan-kesalahan masalah akidah. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh seorang mengambil faedah dari Imam Al-Ghazali. Siapa ya orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan? Membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali, banyak kitab-kitab yang bermanfaat dan banyak juga kitab-kitabnya yang ngaco. Ya. Kalau dia bisa bedakan nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak bisa bedakan, ngapain ambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu? Ya. Alhamdulillah kita juga ada televisi-televisi yang dai-dai ahlu sunnah, ada namanya Insan TV, ada namanya TV Roja, ya. Juga ada radio banyak, alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita ya, di Lombok maupun di luar Lombok, ya. Itu sudah cukup bagi kita untuk menuntut ilmu. Ustaz saja diambil ilmunya nggak habis, apalagi mengambil dari luar mereka. Apakah dosa ghibah akan terhapus dengan sebab seorang yang menggibah dengan orang yang digibah bertemu dan berjabat tangan? Apakah cukup seperti itu? Allah akan menghapuskan dosa dua orang yang berjabat tangan sebelum kedua tangan mereka terlepas? Memang benar bahwasanya ada dalil barang saya berjabat tangan maka akan berguguran apa? Dosa-dosa. Tetapi dosa-dosa yang berkaitan dengan kezaliman orang lain, dengan menzalimi orang lain, maka ada caranya sendiri dalam bertobat, ya. Caranya mengembalikan hak orang yang dizalimi tersebut, ya. Kalau hanya sekedar berjabat tangan untuk ghibah maka tidak cukup, ya. Tidak cukup, ya. Berarti senyum-senyum, dia harus sebagaimana yang kita sebutkan tadi, imma dia melihat ada kemaslahatan, dia melaporkan, mengabarkan. Kalau dikhawatirkan ada kemudaratan maka dia pun mendoakan orang ini dan menyebut kebajikan-kebajikannya, ya. Sekali lagi saya ingatin ikhwan, ya. Kalau antum ingin menggibah, ingat bahwasanya amalan ibadah antum sangat sedikit. Kita saja kalau mau renungkan sekarang, ibadah saya berapa sih? Oh, saya sholat, saya ikut pengajian, saya berdakwah. Baik. Yang antum yakin ikhlas itu berapa di antara ibadah antum? Aduh, ini kurang yakin saya ikhlas. Dakwah kayaknya saya riya. Yang ikhlas yakin yang mana? Itu sangat sedikit. Kemudian sedikit itu harus antum offerkan kepada orang lain. Maka ini perkara yang sangat bodoh. Sudah punya sedikit pahala kemudian di-offer kepada orang lain. Justru kalau orang menggibah antum, ya alhamdulillah, dia offer kebaikan dia sama antum. Sebagaimana kalau tidak salah Hasan Al-Basri tatkala dengar ada orang menggibah dia, maka Hasan Al-Basri pun mengirim kue kepada orang tersebut. Syukron, ya. Kamu telah mengirim pahalamu kepada saya. Tapi kita yang mengirim jangan, ya, kawan. Ya, rugi. Di akhirat kelak kita akan sangat butuh dengan amalan kebajikan. Demikian saja ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi ana dari syaitan, semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.